renovasi rumah memang seringkali diibaratkan sebagai perjalanan kecil yang berujung pada petualangan besar. Bagi banyak pemilik rumah, niat mempercantik dapur, mengganti lantai, atau menambah kamar mandi terasa sederhana, namun ketika proyek dimulai, anggaran yang semula diperkirakan ratusan ribu tiba-tiba melesat menjadi puluhan juta. Fenomena ini bukan sekadar kebetulan. Ada pola kesalahan yang berulang kali menjerat para renovator, baik yang berpengalaman maupun yang baru pertama kali mengangkat palu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda menelusuri 6 kesalahan paling umum yang menjadi penyebab utama anggaran renovasi membengkak, sekaligus memberikan kerangka solusi yang dapat Anda terapkan langkah demi langkah agar proyek tetap berada di jalur yang diharapkan. Mari kita mulai dengan memahami mengapa banyak orang terjebak dalam lingkaran biaya tak terkendali. Masalah utama yang sering muncul di awal proyek adalah kurangnya perencanaan yang detail. Tanpa gambaran yang jelas tentang apa yang ingin dicapai, ruang lingkup pekerjaan mudah meluas secara alami, dikenal sebagai scopage trap. Misalnya, Anda berencana mengganti ubin dapur saja, namun setelah proses pembongkaran dimulai, ternyata dinding mengalami kerusakan air yang memaksa Anda menambah pekerjaan perbaikan struktural. Karena tidak ada batasan yang tegas pada awalnya, biaya tambahan ini masuk ke dalam anggaran tanpa perhitungan sebelumnya. Akibatnya, proyek yang seharusnya selesai dalam 1 bulan berubah menjadi 3 bulan dengan biaya yang jauh melampaui perkiraan. Kesadaran akan pentingnya perencanaan detail menjadi langkah pertama untuk menahan laju pembengkakan anggaran. Setelah menyadari perlunya perencanaan, kita harus menelusuri akar penyebab lain yang sering terlewat, masalah struktural tersembunyi. Banyak renovator menganggap bahwa pekerjaan kosmetik saja yang perlu dikhawatirkan, padahal dinding yang tampak kuat bisa saja menyimpan retakan mikro atau kelembapan yang merembes dari atap. Tanpa pemeriksaan menyeluruh, misalnya dengan menggunakan moisturometer atau mengundang ahli struktural, kerusakan ini baru terungkap ketika proses renovasi sudah berjalan. Pada titik itu, memperbaiki kerusakan struktural menjadi biaya tak terduga yang menggerogoti anggaran. Oleh karena itu, sebelum memotong kayu atau mengangkat ubin, lakukan audit menyeluruh terhadap kondisi bangunan, termasuk pengecekan fondasi, rangka atap, dan sistem pipa, agar tidak ada kejutan yang mengganggu rencana keuangan. Salah satu kesalahan yang paling sering menambah beban biaya adalah mengira-ngira biaya material terlalu rendah. Banyak orang mengandalkan harga online atau penawaran cepat dari toko bangunan tanpa memperhitungkan variasi kualitas, biaya transportasi, atau kebutuhan tambahan seperti perekat, primer, dan finishing. Misalnya, membeli ubin murah dengan harga per meter persegi yang tampak menggiurkan, namun pada saat pemasangan ternyata ubin tersebut mudah pecah, memaksa Anda mengganti sebagian besar dengan ubin yang lebih tahan lama. Selain itu, biaya pengiriman ke lokasi yang sulit diakses seringkali tidak termasuk dalam estimasi awal, sehingga menambah beban akhir. Untuk menghindari jebakan ini, penting melakukan riset pasar yang mendalam, membandingkan beberapa pemasok, dan menambahkan margin keamanan pada setiap item material yang dibutuhkan. Setelah material terjamin, tantangan berikutnya biasanya terletak pada pemilihan tenaga kerja. Menggoda diri untuk mengontrak tukang murah tanpa verifikasi kualitas seringkali berujung pada hasil kerja yang tidak memuaskan, keterlambatan, atau bahkan kerusakan lebih lanjut. Sebuah contoh nyata datang dari seorang pemilik rumah yang mempekerjakan tukang dengan tarif rendah untuk pemasangan keramik. Karena kurangnya pengalaman, tukang tersebut tidak meratakan permukaan lantai dengan baik, mengakibatkan ubin bergelombang dan harus diulang lagi. Biaya tambahan untuk memperbaiki kesalahan ini tidak hanya menambah total pengeluaran, tetapi juga memperpanjang waktu pengerjaan. Oleh karena itu, sebelum menandatangani kontrak, lakukan pengecekan portofolio, minta referensi, dan pastikan ada kesepakatan tertulis mengenai standar kualitas serta jadwal penyelesaian. Tidak kalah pentingnya adalah memperhitungkan biaya izin dan administrasi. Banyak renovasi kecil, seperti mengganti pintu atau menambah partisi, ternyata memerlukan izin bangunan dari pemerintah setempat. Jika izin tidak diurus sejak awal, proses peninjauan dapat menunda proyek selama berminggu-minggu, dan denda administratif dapat menambah beban biaya yang tidak terduga. Sebagai contoh, seorang renovator yang ingin memperluas kamar mandi tanpa mengajukan IMB, izin mendirikan bangunan, akhirnya harus membayar denda dan menunggu proses reinspeksi, yang mengakibatkan total biaya naik signifikan. Mengalokasikan dana khusus untuk biaya perizinan, serta menyiapkan dokumen yang lengkap sebelum memulai pekerjaan, menjadi langkah preventif yang sangat krusial. Meskipun semua elemen di atas sudah dipersiapkan dengan matang, masih ada faktor tak terduga yang dapat menggoyang stabilitas anggaran, tidak menyisakan dana kontingensi. Dalam dunia konstruksi, hal-hal kecil seperti kerusakan pipa tersembunyi, perubahan desain mendadak, atau kenaikan harga material karena fluktuasi pasar dapat terjadi kapan saja. Tanpa dana cadangan, Anda terpaksa mengorbankan kualitas atau menambah pinjaman, yang pada akhirnya menambah beban finansial.
Sebagai aturan praktis, alokasikan setidaknya 10 hingga 20% dari total perkiraan biaya sebagai dana kontingensi, sehingga ketika sesuatu di luar rencana muncul, Anda tetap dapat menanganinya tanpa mengganggu keseluruhan proyek. Setelah mengidentifikasi 6 kesalahan utama, mari kita rangkum kerangka solusi yang dapat Anda terapkan secara berurutan. Langkah pertama adalah menyusun rencana kerja yang terperinci, dimulai dari tujuan akhir, ruang lingkup, hingga jadwal harian. Buat diagram alur kerja yang mencakup setiap tahapan, termasuk inspeksi struktural, pemilihan material, dan proses perizinan. Langkah kedua, lakukan audit struktural menyeluruh dengan melibatkan ahli jika diperlukan. Catat semua temuan dan masukkan perbaikan ke dalam anggaran awal. Langkah ketiga, lakukan riset harga material secara komprehensif, bandingkan setidaknya 3 pemasok, dan sertakan biaya transportasi serta marin keamanan pada setiap item. Langkah keempat, seleksi tenaga kerja melalui proses verifikasi yang meliputi pemeriksaan portofolio, wawancara singkat, serta penandatanganan kontrak yang memuat standar kualitas dan jadwal. Langkah kelima, urus semua perizinan administratif sebelum pekerjaan dimulai, dengan menyiapkan dokumen teknis, gambar rencana, dan estimasi biaya perizinan. Langkah keenam, alokasikan dana kontingensi yang realistis, dan pantau pengeluaran secara berkala untuk memastikan dana cadangan tidak habis sebelum proyek selesai. Dengan mengikuti urutan ini, Anda menutup celah-celah yang biasanya menjadi lubang anggaran. Implementasi langkah pertama, yaitu perencanaan detail, memerlukan Anda menuliskan semua kebutuhan secara spesifik. Misalnya, jika tujuan Anda adalah mengganti lantai ruang tamu, tentukan ukuran ruangan dalam meter persegi, jenis material yang diinginkan, seperti parket kayu solid atau vinil, serta warna dan pola yang dipilih. Selanjutnya, susun jadwal yang memperhitungkan waktu persiapan, pemasangan, dan finishing, serta beri ruang untuk inspeksi kualitas di setiap tahap. Pada fase ini, gunakan sketsa atau software sederhana untuk memvisualisasikan hasil akhir, sehingga semua pihak yang terlibat memiliki gambaran yang sama. Jika ada perubahan di tengah jalan, catat secara tertulis dan evaluasi dampaknya terhadap anggaran dan jadwal sebelum disetujui. Pada tahap audit struktural, mulailah dengan inspeksi visual pada dinding, plafon, dan lantai untuk mencari tanda-tanda retak, kelembapan, atau kerusakan kayu. Jika ditemukan indikasi masalah, panggil ahli struktural untuk melakukan uji laboratorium pada sampel material, atau gunakan peralatan seperti moisturometer untuk mengukur kadar air pada dinding. Hasil pemeriksaan kemudian dimasukkan ke dalam rencana kerja sebagai tugas tambahan, lengkap dengan estimasi biaya dan waktu. Misalnya, jika ditemukan kebocoran pada pipa air yang tersembunyi di balik dinding, tambahkan pekerjaan penggantian pipa serta perbaikan dinding ke dalam anggaran, dan sesuaikan jadwal agar tidak mengganggu tahapan lain. Saat memilih material, selain membandingkan harga, perhatikan juga faktor ketahanan, garansi, dan ketersediaan suku cadang. Jika Anda memutuskan menggunakan ubin keramik, pastikan memilih ukuran yang sesuai dengan pola ruangan, serta periksa sertifikat mutu dari produsen. Tambahkan pula biaya untuk bahan pendukung seperti semen, pasir, dan perekat yang memiliki spesifikasi teknis tertentu. Sebaiknya, lakukan pemesanan material beberapa minggu sebelum pemasangan dimulai, sehingga Anda memiliki waktu untuk memeriksa kualitas barang yang diterima. Jika ada kerusakan pada material yang diterima, segera ajukan klaim ke pemasok sebelum proses instalasi dimulai, untuk menghindari penundaan dan biaya tambahan. Pemilihan tenaga kerja memerlukan pendekatan yang sistematis. Mulailah dengan mengumpulkan daftar tukang atau kontraktor yang memiliki reputasi baik di lingkungan Anda, kemudian lakukan wawancara singkat untuk menilai pengalaman mereka pada jenis pekerjaan yang Anda butuhkan. Mintalah contoh proyek serupa yang pernah mereka selesaikan, dan jika memungkinkan, kunjungi lokasi proyek tersebut untuk menilai hasil akhir. Setelah memilih, susun kontrak kerja yang memuat rincian tugas, tarif per hari atau per meter, jadwal pembayaran yang terikat pada pencapaian milestone, serta klausul penalti jika terjadi keterlambatan atau kualitas yang tidak memuaskan. Selalu simpan catatan harian mengenai progres pekerjaan, sehingga Anda dapat mengidentifikasi masalah sejak dini dan melakukan koreksi sebelum menumpuk biaya. Proses perizinan biasanya melibatkan pengajuan dokumen teknis ke kantor perizinan setempat, termasuk gambar rencana kerja, analisis struktural, dan estimasi biaya. Pastikan semua dokumen lengkap dan sesuai standar, karena kekurangan dokumen dapat memperpanjang waktu persetujuan. Jika Anda tidak familiar dengan prosedur, pertimbangkan untuk menyewa konsultan perizinan yang dapat mempercepat proses. Setelah izin diberikan, simpan salinan resmi di lokasi proyek, dan pastikan semua pekerja memahami batasan yang diatur dalam izin, seperti tinggi bangunan atau batasan penggunaan material tertentu. Dengan kepatuhan penuh terhadap peraturan,
Anda menghindari denda atau perintah penghentian kerja yang dapat menambah beban biaya. Setiap kali ada pengeluaran tak terduga, catat secara rinci beserta alasannya, sehingga Anda dapat mengevaluasi apakah dana kontingensi masih mencukupi. Jika dana mulai menipis sebelum proyek selesai, pertimbangkan untuk menunda atau mengurangi beberapa pekerjaan non-esensial, alih-alih menambah pinjaman. Pada akhir proyek, lakukan audit akhir untuk menghitung selisih antara anggaran awal, pengeluaran aktual, dan sisa dana kontingensi. Hasil audit ini menjadi bahan belajar untuk proyek selanjutnya. Berikutnya, mari kita lihat contoh penerapan kerangka solusi ini dalam sebuah proyek renovasi kecil yang berhasil mengendalikan anggaran. Seorang pemilik rumah di Bandung memutuskan mengganti dapur lama dengan konsep modern minimalis. Ia memulai dengan membuat sketsa detail, mencatat ukuran lantai, tinggi plafon, dan jenis material yang diinginkan, serta menyiapkan jadwal 3 minggu. Selanjutnya, ia mengundang insinyur struktural untuk memeriksa dinding yang sebelumnya mengalami kebocoran, dan menemukan bahwa satu pipa air perlu diganti. Biaya perbaikan pipa dimasukkan ke dalam anggaran awal, sehingga tidak ada kejutan di tengah jalan. Untuk material, ia membandingkan 3 toko, memilih ubin keramik dengan kualitas menengah yang memiliki garansi 1 tahun, dan menambahkan marin 10% untuk transportasi. Tenaga kerja dipilih setelah melihat portofolio 2 tukang, menandatangani kontrak yang mencantumkan pembayaran per tahap selesai. Izin renovasi diajukan 1 minggu sebelum pekerjaan dimulai, dan proses persetujuan selesai dalam 3 hari karena dokumen lengkap. Selama pelaksanaan, ia menyisakan dana kontingensi sebesar 12% dari total biaya, yang pada akhirnya hanya terpakai untuk memperbaiki satu sambungan listrik yang tidak terpasang dengan benar. Hasil akhir, proyek selesai tepat waktu, total biaya hanya 5% di atas perkiraan awal, dan rumah kini memiliki dapur yang estetis serta fungsional. Contoh ini menunjukkan bahwa dengan disiplin pada setiap langkah, bahkan renovasi yang tanpa rumit dapat tetap berada dalam batas anggaran. Meskipun langkah-langkah di atas telah dirancang untuk meminimalkan risiko, tetap ada bahaya umum yang perlu diwaspadai. Salah satunya adalah ketergantungan pada satu pemasok material. Jika pemasok tersebut mengalami keterlambatan, seluruh jadwal dapat terganggu. Solusinya adalah memiliki alternatif pemasok yang siap dihubungi. Risiko lain adalah komunikasi yang tidak efektif antara pemilik rumah dan tenaga kerja. Perbedaan pemahaman tentang detail pekerjaan dapat menimbulkan revisi yang mahal. Mengatasi hal ini dengan mengadakan pertemuan harian singkat untuk mengecek progres dan menyelesaikan isu kecil sebelum menjadi besar. Terakhir, terlalu fokus pada penghematan biaya di awal dapat berujung pada kualitas rendah yang memerlukan perbaikan di kemudian hari, sehingga total biaya malah lebih tinggi. Selalu timbang antara biaya dan kualitas, serta pertimbangkan nilai jangka panjang dari investasi pada material dan tenaga kerja yang baik. Untuk menilai apakah strategi yang Anda terapkan berhasil, gunakan 3 indikator utama: kepatuhan pada anggaran, kepatuhan pada jadwal, dan kualitas hasil akhir. Pada akhir setiap minggu, bandingkan realisasi pengeluaran dengan anggaran yang telah dialokasikan, dan catat selisihnya. Jika selisih melebihi 5% dari total anggaran, tinjau kembali estimasi dan identifikasi penyebabnya. Selanjutnya, periksa apakah setiap milestone selesai tepat waktu. Keterlambatan lebih dari 2 hari sebaiknya menjadi sinyal bahwa ada hambatan yang perlu diatasi. Terakhir, lakukan inspeksi kualitas bersama pihak ketiga, seperti arsitek atau konsultan, untuk memastikan hasil akhir memenuhi standar yang diharapkan. Jika ketiga indikator berada dalam batas toleransi, berarti pendekatan Anda efektif. Jika tidak, lakukan penyesuaian pada proses perencanaan atau pemilihan mitra kerja untuk proyek selanjutnya. Sebagai penutup, mengendalikan anggaran renovasi bukanlah hal yang mustahil, melainkan hasil dari disiplin, perencanaan matang, dan eksekusi yang terukur. Dengan menghindari 6 kesalahan yang sering membuat biaya melambung, serta menerapkan kerangka solusi yang terstruktur, Anda dapat mewujudkan rumah impian tanpa harus mengorbankan keuangan. Ingatlah bahwa setiap keputusan, mulai dari pemilihan material hingga penandatanganan kontrak tenaga kerja, membawa konsekuensi biaya yang harus dipertimbangkan secara cermat. Saya mengajak Anda untuk meninjau kembali rencana renovasi Anda saat ini, mengidentifikasi apakah ada salah satu dari 6 kesalahan tersebut yang mungkin sedang mengintai, dan kemudian menerapkan langkah-langkah praktis yang telah dibahas. Jika Anda merasa ada bagian yang masih belum jelas atau ingin berbagi pengalaman pribadi tentang bagaimana Anda berhasil mengendalikan anggaran, silakan tinggalkan komentar di bawah. Diskusi bersama akan memperkaya pengetahuan kita semua, dan siapa tahu, cerita Anda dapat menjadi inspirasi bagi renovator lain. Terima kasih telah menyimak. Semoga renovasi Anda berjalan lancar, tepat waktu, dan tetap dalam batas anggaran yang diharapkan. Selamat berkreasi. Intinya,
Jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.